Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sapitri. Saya mahasiswi semester 5 Bimbingan dan Konseling Uniska Banjarmasin. Kekerasan terhadap perempuan masih saja terus terjadi di Indonesia, tidak terkecuali pada masa pandemi saat ini. Kekerasan terhadap perempuan-perempuan di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara fisik maupun non-fisik. Untuk pelaku pelanggaran terhadap hak-hak perempuan ini, sosok suamilah yang menempati posisi pertama sebagai pelaku kekerasan. Komnas Perempuan memaparkan jumlah kasus terlapor pada periode Maret hingga akhir Oktober 2020 ada sebanyak 1.459 kasus. Kasus kekerasan ini terjadi kepada perempuan, bahkan anak-anak perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak pernah menurun, justru semakin meningkat setiap tahunnya. Selama 12 tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% atau 8 kali lipat setiap tahunnya. Persoalan melilit pada perempuan dijelaskan oleh Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan atau SP Ariska Kurniawati. Ia menyebutkan bahwa tahun 2020 adalah tahun krisis multidimensi, di mana rumah tangga dengan pengeluaran yang bertambah selama pandemi COVID-19 berpeluang lebih besar jadi tempat kekerasan, fisik maupun seksual. Sebab persoalan ekonomilah yang mendorong kekerasan tersebut. Di masa pandemi saat ini mengharuskan perempuan untuk membantu suaminya bekerja. Ia juga harus menanggung tugas tambahan untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah. Selain itu, dia juga harus memastikan kebutuhan hidup sehat untuk setiap anggota keluarga. Sehingga hal inilah yang membuat perempuan stres di rumah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak hulunya adalah persoalan ekonomi. Kesulitan ekonomi di masa pandemi yang mengharuskan perempuan mencari nafkah untuk membantu suaminya, bahkan untuk menggantikan peran suami. Alhasil, perempuan menjadi mudah stres dan berujung pada konflik hingga kekerasan. Hasil survei pada 34 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa selama masa pandemi COVID-19, perempuan bekerja 2 kali lipat lebih banyak daripada laki-laki. Tekanan ekonomi meningkatkan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menjadi sesuatu yang lumrah pada sistem kehidupan kapitalistik saat ini. Kapitalisme tidak mampu menopang perekonomian rakyatnya yang mengalami kesulitan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Pasalnya, sistem kapitalisme yang diterapkan menjadikan kebijakan penguasa hanya berpihak kepada para korporasi. Misalnya saja, memberikan suntikan dana pada perusahaan-perusahaan swasta, sementara dana bansos dikorupsi dan tidak terdistribusi secara merata. Perempuan seharusnya diberikan perlindungan dan dijaga kehormatannya, termasuk di dalamnya terhadap kekerasan. Seharusnya negara ini mampu menjamin keamanan perempuan-perempuan di Indonesia dengan menerapkan sanksi yang tegas pada segala bentuk pelecehan yang terjadi sehingga perempuan merasa aman jika berada di ruang publik. Perempuan pun bisa berkiprah di politik dan berkontribusi dalam kesejahteraan rakyat banyak tanpa mengabaikan kewajiban utamanya sebagai ibu dan manajer dalam rumah tangga. Perempuan seharusnya tidak dibebani dengan urusan nafkah, karena bahkan dalam Islam sendiri dijelaskan laki-lakilah yang bertanggung jawab atas nafkah dalam rumah tangga. Disinilah peran besar negara ini dalam menyediakan kesempatan dan lapangan kerja bagi para pencari nafkah. Beberapa mekanisme inti yang dapat dilakukan oleh negara ini ialah melakukan penataan ulang
hukum-hukum kepemilikan, pengelolaan, dan pengembangan kepemilikan, serta distribusi harta di tengah masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang termasuk harta milik umum seharusnya dikelola oleh negara itu sendiri, tidak boleh diprivatisasi. Pengelolaan sumber daya alam ini pasti membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak, baik tenaga kerja ahli maupun tenaga kerja teknis. Pengelolaan sumber daya alam secara mandiri inilah yang akan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga jika lapangan pekerjaan banyak tersedia bagi para kepala rumah tangga, maka perempuan tidak perlu menggantikan peran suaminya sebagai pencari nafkah. Hal ini juga dapat mengurangi stres bagi perempuan dan meminimalisir terjadinya konflik yang berujung pada kekerasan terhadap perempuan. Mari kita sama-sama sadari dan suarakan bahwa kekerasan terhadap perempuan hari ini terjadi secara sistematis dan diperlukannya penanganan yang cepat dan benar untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan ini. Hal ini tidak hanya bisa dilakukan oleh individu-individu saja, namun juga menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah kita saat ini.